Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa mempresentasikan hasil makalah kami. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang kesulitan belajar. Adapun anggotanya saya sendiri sebagai presentator kedua dan Husnul Khotimah sebagai presentator pertama. Dengan itu saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati Mahmud, mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan belajar ini bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis saja, tetapi merujuk pada masalah psikologis. Peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran akan mendapatkan hasil pembelajaran yang kurang optimal. Kesulitan belajar Adapun beberapa definisi kesulitan belajar menurut para ahli antara lain yaitu: menurut Utami, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan mestinya. Hambatan ini berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Kesulitan belajar adalah suatu masalah yang akan sering dihadapi oleh seorang guru dan merupakan tanggung jawab seorang guru untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang kedua, menurut Betty, kesulitan belajar merupakan suatu bentuk gangguan yang dialami oleh siswa dalam satu atau lebih dari faktor psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna dalam hal mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis atau membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional atau akibat keadaan ekonomi, budaya atau lingkungan yang tidak menguntungkan bagi siswa. Yang ketiga, menurut Abdurrahman, menjelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan ketidaktepatan dalam pembelajaran yang disebabkan oleh: yang pertama, kemungkinan adanya disfungsi otak; yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik; yang ketiga, prestasi belajar yang rendah jauh di bawah kepastian inteligensi; yang keempat, adanya sebab lain seperti tunagrahita, gangguan emosional, adanya hambatan sensoris, ketidaktepatan dalam pembelajaran atau karena kemiskinan budaya. Yang keempat, menurut Suwarto menjelaskan bahwa kesulitan belajar merupakan kegagalan dalam hal mencapai tujuan belajar yang ditandai dengan prestasi belajar siswa yang rendah. Siswa yang mempunyai kesulitan dalam hal belajar adalah peserta didik yang tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai persyaratan untuk belajar di tingkat berikutnya. Yang kelima, menurut Ismail, kesulitan belajar merupakan kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar dengan maksimal karena disebabkan oleh adanya hambatan yang dialami oleh siswa, kendala atau gangguan dalam belajarnya.
Belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan pada tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir menurut Surya dalam Halen, ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Ia selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dan dusta. Kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam dan di luar kelas. Keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya dalam menghadapi nilai rendah tidak menunjukkan sedih atau menyesal. Bagian B, faktor-faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik datang dari siswa itu sendiri atau internal maupun faktor yang datangnya dari luar atau eksternal. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, diantaranya yang pertama, faktor siswa. Faktor yang bersumber dari diri siswa adalah hal atau timbul dari siswa itu sendiri. Faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kemajuan belajar siswa dan biasanya kurang disadari oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor yang bersumber dari sekolah adalah termasuk faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor ini juga mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesulitan siswa dalam mencapai keberhasilan. Ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga juga mempunyai peran yang dapat mempengaruhi proses belajar pada siswa karena sebagian besar waktu belajar siswa berada di rumah, bahkan mungkin menjadi faktor yang pokok untuk mensukseskan belajar di sekolah. Keempat atau terakhir, faktor masyarakat. Faktor masyarakat juga dapat mengakibatkan timbulnya kesulitan belajar siswa dalam mempelajari suatu mata pelajaran, sebab faktor ini merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial sehingga dapat mengakibatkan siswa kurang memperhatikan belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk. Ia dapat muncul dalam bentuk perilaku yang menyimpang atau menurunnya hasil belajar. Perilaku yang menyimpang juga muncul dalam berbagai bentuk seperti suka mengganggu teman, suka memusatkan perhatian, sering termenung, dan sering bolos. Menurunnya hasil belajar merupakan gejala kesulitan belajar yang paling jelas. Menurunnya hasil belajar ini dapat dilihat dari rendahnya hasil latihan, baik latihan di kelas maupun pekerjaan di rumah, dan menurunnya hasil ulangan harian atau tes yang ditandai dengan diperolehnya nilai-nilai yang rendah. Nilai-nilai yang rendah yang dicapai siswa inilah yang dapat dijadikan indikator yang kuat tentang adanya kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Selain itu, beberapa gejala sebagai pertanda adanya kesulitan belajar misalnya menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dusta, dan lain-lain. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlebihan. Selain hal di atas, gejala kesulitan belajar juga terlihat pada anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara
potensial, mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Demikian pula anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Adanya anak didik yang mengalami kesulitan belajar dapat diamati dari sikap serta tingkah lakunya. Jika ia menunjukkan gejala-gejala yang dampak seperti tersebut di atas, maka kemungkinan anak didik tersebut mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini, seseorang pendidiklah yang diharapkan mampu mengenali gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak didiknya. Selain dengan mengenali gejala-gejala di atas, kesulitan belajar pada anak didik juga dapat dikenali dengan melakukan penyelidikan dengan cara observasi. Observasi adalah suatu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek. Sambil melakukan observasi, dilakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada diri subjek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, interview. Interview adalah suatu cara mendapatkan data dengan mewawancara langsung terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain, guru, orang tua, atau teman yang dapat memberikan informasi tentang orang yang diselidiki. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Yang keempat, tes diagnostik, yaitu dimasukkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami anak didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Tes diagnostik memerlukan sejumlah soal untuk satu mata pelajaran yang diperkirakan merupakan kesulitan bagi anak didik. Adapun bagian D yaitu upaya atau cara mengatasi kesulitan belajar bagi peserta didik. Secara garis besar, langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar anak didik dapat dilakukan melalui 6 tahap, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Untuk menentukan sumber penyebab kesulitan belajar diperlukan banyak informasi. Untuk memperoleh informasi, perlu diadakan pengamatan langsung terhadap objek yang bermasalah, baik teknik observasi dan interview maupun dokumentasi. Yang kedua, pengelolaan data. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam rangka pengelolaan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kasus. Yang kedua, membandingkan antar kasus. Yang ketiga, membandingkan dengan hasil tes. Yang keempat, menarik kesimpulan. Adapun yang ketiga, diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Untuk mendapatkan hasil diagnosis yang meyakinkan, sebaiknya minta bantuan tenaga ahli dalam bidang keahlian mereka masing-masing. Yang keempat, prognosis. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Yang kelima, treatment. Treatment adalah perlakuan yang dimaksud di sini adalah pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan telah berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan, yaitu anak dapat dibantu keluar dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau gagal sama sekali. Bila jawaban anak terhadap soal yang diberikan pada tahap treatment
Sebagian besar banyak yang salah, itu sebagai pertanda bahwa treatment gagal. Karenanya perlu pengecekan kembali dengan cara mencari faktor-faktor penyebab dari kegagalan itu. Selain melalui tahap-tahap di atas, cara mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa juga harus dilakukan dengan mengadakan diagnosis dan remediasi, yaitu melalui proses pemeriksaan terhadap gejala kesulitan belajar yang terjadi dan diakhiri dengan mengadakan remediasi atau perbaikan sehingga masalah kesulitan belajar siswa benar dapat diatasi. Pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar tersebut harus berlangsung secara sistematis dan terarah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi adanya kesulitan belajar. Pada langkah pertama ini, guru harus mengidentifikasi atau menetapkan adanya kesulitan belajar pada diri siswa. Menetapkan untuk memastikan adanya kesulitan belajar harus didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, menelah atau menetapkan status siswa. Setelah guru mengidentifikasi dan memperoleh kepastian tentang siapa-siapa saja yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka pada langkah kedua ini guru menelah atau memeriksa setiap siswa yang dimasukkan pada langkah ini ialah untuk menetapkan jenis atau bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh setiap siswa. Untuk memastikan jenis atau bentuk kesulitan masing-masing dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan hasil pencapaian atau penguasaan tujuan instruksional khusus hasil belajar siswa dengan yang ditargetkan untuk dicapai oleh siswa. Kedua, dilakukan dengan menetapkan untuk kesulitan mereka dalam proses belajarnya. Yang ketiga, memperkirakan sebab terjadinya kesulitan belajar. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk menetapkan sebab kesulitan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat diagnostik kesulitan belajar. Alat tersebut dapat berupa tes diagnostik dan tes-tes untuk mengukur kemampuan inteligensi, kemampuan mengingat, kemampuan alat indera, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan proses belajar. Yang keempat, mengadakan perbaikan. Strategi pelaksanaan yang ditempuh guru dalam mengadakan perbaikan ini harus dilakukan dengan melalui pendekatan psikologis didaktik, yaitu pertama, siswa yang diperbaiki sudah menyadari faktor kesulitan atau kekurangan mereka. Kedua, mereka yakin kesulitan atau kekurangan mereka dapat diatasi. Ketiga, siswa dibimbing untuk mengadakan perbaikan sesuai dengan sebab dan kondisi kesulitan yang mereka alami. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada intinya untuk mengatasi masalah belajar pada anak terlebih dahulu kita mengamati kesulitan apa yang dihadapinya, kemudian memberikan solusi untuk masalahnya dan dengan memberikan latihan-latihan dan sejenisnya untuk mengukur kemampuannya. Adapun materi terakhir yaitu implikasi bagi proses belajar dalam pembelajaran yang diamati dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Kesulitan belajar dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar pendidikan agama Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan fikih. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, aspek afektif. Kesulitan belajar dapat menyebabkan siswa merasa minder, tidak percaya diri, dan bahkan putus asa dalam belajar pendidikan agama Islam. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa sehingga siswa menjadi kurang aktif dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang terakhir, aspek psikomotorik. Kesulitan belajar dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas pendidikan agama Islam
seperti menghafal doa, menulis ayat Al-Quran, dan mempraktikkan ibadah. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya keterampilan siswa dalam bidang-bidang tersebut. Secara umum, implikasi kesulitan belajar dalam proses pendidikan agama Islam dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi guru pendidikan agama Islam untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar siswa secara tepat. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.